Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal Allah, ya, dengan cara mengenal diri. Ya. Secara sederhananya, mengenal Tuhan lewat diri. Ya. Jadi ada sebuah istilah di dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dia akan dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lalu bagaimana cara mengenal diri? Ya, bagaimana cara mengenal diri? Ada orang yang bertanya kepada saya, terus cara mengenal diri bagaimana? Dan bagaimana pemahaman bahwa mengenal diri itu bisa sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa cara paling mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kenali dirimu. Nah, baik, kali ini mudah-mudahan pada kesempatan yang singkat ini bisa kita pahami, ya, dan bisa kita jadikan sebagai satu acuan untuk mengenal Allah, insya Allah. Pertama, orang yang mengenal dirinya adalah orang itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Ya, pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa? Contohnya, ya, minimal ada 5 pertanyaan dasar yang mesti dia bisa jawab secara hakikat. Pertama adalah, siapa aku? Ya. Yang kedua, dari mana aku datang? Dan yang ketiga, kemana aku akan pergi? Yang keempat, apa tujuan aku datang ke dunia ini? Dan yang kelima, di manakah kebahagiaan sejati akan aku bisa dapatkan? Kalau seseorang bisa menjawab pertanyaan ini secara hakikat, ya mungkin secara non hakikat gitu ya, secara akal yang biasa, gampang saja kita bisa memahami pertanyaan ini. Siapa aku? Dari mana aku? Ya, siapa aku? Ya, kita ini adalah seonggok daging, ya. Ini ada jasad kita, ada mata, ada hidung, segala macam. Ya, gampang. Nah, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan hakikat. Siapa aku? Aku ini siapa sebenarnya? Ternyata kalau kita pahami secara hakikat, kita ini bukanlah siapa-siapa. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, dan kita ini tadinya tidak ada. Keberadaan kita adalah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Kita ini bukan siapa-siapa, dan siapa kita? Kita bukanlah siapa-siapa. Nah, kemudian yang kedua, dari mana aku datang? Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengadakan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, datang dari tiada dan akan kembali kepada tiada. Itulah makhluk, itulah diri kita. Lalu kemudian kemana kita akan pergi? Jelas, kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, apa tujuan kita datang ke dunia ini? Tujuan kita datang ke dunia ini hanya 2 saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Beribadah kepada Allah artinya adalah mengabdi. Menjadi khalifah artinya adalah memimpin. Dan memimpin itu adalah penuh tanggung jawab. Memimpin siapa? Paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Orang yang tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana mungkin ia akan memimpin orang lain, apalagi semesta alam ini, ya, makhluk, kehidupan dan segala macamnya. Kemudian, di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki? Kita akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah ketika kita sudah bersama Allah. Karena itulah kebahagiaan hakiki yang sebenarnya. Ya, selama kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini, bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya, itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, yang kedua, ya, di samping kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar itu, kita juga harus paham, ya, bahwa di dalam diri kita ini, ya, di dalam diri kita ini ada sifat yang dikarunia oleh Allah, minimal 3 sifat. Kita harus paham itu. Yang pertama adalah sifat hewani, sifat binatang. Yang kedua adalah sifat syaitan, dan yang ketiga adalah sifat malaikat atau sifat terpuji. Kalau sifat syaitan adalah sifat jahat. Nah, kalau kita paham di dalam diri kita ini ada sifat hewan, ya, di mana hewan itu adalah binatang.
kita tahu sendiri kalau sifat hewan atau sifat binatang seperti apa. Yang paling penting bagi binatang adalah bagaimana dia kenyang, bagaimana dia memuaskan nafsunya, dan bagaimana kemudian dia mengalahkan musuh-musuhnya, ya, dan bagaimana kemudian ia mendapatkan apa yang ia tuju. Yang penting tujuan tercapai. Itulah binatang. Dia tidak peduli kepada sesamanya, karena itu adalah sifat hewan. Kalau sifat setan bagaimana? Sifat setan adalah sifat yang jahat, sifat zalim, sifat tidak peduli kepada orang lain, apakah itu buruk ataupun jelek. Itu adalah sifat setan. Setan adalah sifat yang membawa kepada keburukan, sifat yang jahat. Kemudian ada sifat malaikat atau sifat yang terpuji. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa manusia apabila dia memakai sifat hewani, manusia bisa lebih buruk daripada binatang. Tetapi kalau sekiranya manusia memakai sifat yang terpuji, dia bisa lebih baik daripada malaikat sekalipun. Itulah manusia. Maka oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan sifat syaitan yang Allah titipkan di dalam diri kita. Jangan sampai kemudian kita berbuat jahat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, terakhir, orang yang mengenal dirinya adalah orang yang bisa menjadikan jiwa, kalbu, hatinya ya tetap sebagai raja. Karena di dalam diri ada 4 unsur yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 unsur. Yang pertama adalah unsur jiwa. Yang kedua adalah unsur akal, yang ketiga adalah unsur syahwat, dan yang keempat adalah unsur amalah. Nah, jangan sampai kemudian jiwa dikuasai oleh syahwat. Ya. Kalau jiwa sudah dikuasai oleh syahwat, karena syahwat itu lebih cenderung kepada yang bersifat duniawi. Syahwat lebih cenderung kepada memuaskan dirinya. Ya. Ibaratnya syahwat itu adalah, kalau di dalam tatanan sebuah kenegaraan, jiwa itu adalah rajanya, syahwat itu adalah pengumpul pajak. Ya, ini kata Imam Ghazali di dalam kitabnya. Syahwat itu adalah pengumpul pajak yang berambisi untuk mengumpulkan sifat materi. Ya, kemudian amarah itu adalah polisinya, akal itu adalah perdana menterinya. Nah, jika akal menguasai jiwa, rusaklah negara. Akal tidak boleh menguasai rajanya. Jiwa adalah rajanya, kalbu, nurani. Nah, maka akal yang benar adalah akal yang berpikir secara tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena akal itu bisa melenceng dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, makanya ada orang bilang pinter tapi malah minterin orang. Ya enggak? Nah, kemudian ada juga orang bilang pinternya malah kemudian membuat orang lain repot. Ya, kepintarannya bukan untuk bermanfaat kepada orang lain, kepintarannya bukan untuk memudahkan orang lain, tetapi malah kepintarannya adalah membuat orang lain susah. Kemudian syahwat, kalau syahwat bisa menguasai jiwa, ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena jiwa kalau sudah dikuasai oleh syahwat, maka hancurlah sebuah negara yang ada di dalam diri orang itu. Kemudian amarah, amarah itu adalah ibarat polisi. Ya, kecenderungannya adalah curiga, kecenderungannya adalah zalim, kecenderungannya adalah berbuat atau berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Makanya manusia yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia bisa melakukan apa saja ya sesuai yang ia inginkan menurut nafsunya. Dia bisa membunuh, dia bisa temperamen sekali ketika marah, ya. Dia bisa kemudian melakukan apa saja di luar nalar akal sehatnya. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh amarah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian jiwa itu bisa menguasai akal, syahwat, dan amarah. Caranya adalah melakukan mujahadah. Kita lakukan latihan terus-menerus agar jangan sampai kemudian akal, syahwat, dan amarah menguasai jiwa. Karena sesungguhnya jiwa yang baik adalah jiwa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa akan bersinar, akan terang sebagaimana doa kita ya, setiap saat kita berdoa kepada Allah ya. Allahumma nawwir qulub, Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwirtal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangi jiwa kami, terangi hati kami, binuri dengan cahaya Engkau Allah, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari. Masya Allah,
Masya Allah, ini adalah sesuatu yang baik sekali ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengenal diri kita sehingga kita pada akhirnya mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengenal dirinya, insya Allah dia pasti mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.